Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. صدق الله العظيم. Saya memperhatikan gitu ya. Kan orang juga tahu gitu loh. Orang pada pakai handphone tahu gitu. Tapi siapa sih yang memperhatikan? Kenapa nggak jualan handphone gitu loh. Akhirnya kan keluar yang begitu-gitu ya. Tidak semua lah bisa kita lakukan. Tapi masa iya sih nggak ada yang bisa kita lakuin? Prinsip. Emang juga nggak mungkin gitu ya. Kita ngelakuin semua gitu. Tapi masa iya sih akhirnya gak ada yang bisa kita lakuin? Pastilah. Ikutin aturan main Allah. Apa Allah bilang? Udah lihat aja, amatin. Berbekal ini ente main keluar masuk restoran Padang, ya gak? Hah? Keren banget. Ente main duduk aja. Dihidangin deh tuh ini itu. Ente liatin cara bawanya, betul nggak? Hah? Sekali ngeliatin cara bawa belum jadi keahlian bos. Tapi kalau ente ngeliatin terus cara bawa, yakin pasti ada sesuatu. Begitu udah dihidangin, kan ditinggal biasa tuh sama pelayannya. Kita liatin, lihat. Kalau bisa udah dalam keadaan kenyang ya, jadi nggak gimana gitu. Kalau lapar ya masalah juga bos, nggak ada duit lagi. Panggil, apa? Udah gitu, udah bawa catatan dia. Tapi sih udah bingung, lalu yang dimakan. Nggak makan pak, emang cuma lihat-lihat, maaf ya. Insya Allah warung Padang yang baik nggak bakal tersinggung, betul nggak? Kenapa? Karena kelihatan rame aja udah merupakan kebaikan buat warung Padang itu. Sorry lo, jangan marah lo. Punya warung, orang cuma nongkrong-nongkrong, nggak bos. Ada warung-warung yang orang bayar tuh untuk bisa pada nongkrong. Gimana caranya? Dikasih kupon gratis 30%, 40%, ya nggak? Supaya orang-orang tuh nongkrong, dikasih mejanya lagi ada. Ini diskon 20% hari ini, meja 5, meja 6. Dari luar tuh penuh gitu. Ada orang yang ngajak kredit motor buat ditaruh depan warung supaya rame. Padahal dalamnya nggak ada motor dia. Lama-lama akhirnya dia mikir juga, oh kalau gitu buka aja tempat parkir motor. Ada juga begitu. Artinya kalau ada orang yang modus seperti ini, gak usah marah. Terus bagaimana? Pindah warung Padang berikutnya. Emang gue bilangin kalau baru sekali ngelihat Asmaul Husna, baru sekali belajar Ar-Rahman, mana lo bisa? Hidayah belum datang. Kalaupun datang belum kuat datangnya, karena informasinya belum membesar, menggede dulu. Ente lihatin. Nanti ente baru paham deh. Tapi begitu ke warung Padang yang berikutnya, ente baru paham. Ini sono nggak ada daun singkong ya. Baru paham tuh ente. Kalau bisa ya modal lah, jangan cuma nongkrong. Ente diciriin juga ntar. Modal lah. Udah, nasinya nggak usah, saya udah bawa sendiri sini.
Minum doang ya. Teh juga bawa gula sendiri. Kelewatan loh mana. Susahnya kelewatan maksudnya. Oh kalau jadi orang miskin kelewatan apa? Oh di sono nggak ada kakak. Kalau bisa, ini pelajaran juga. Jangan cuman itu terus juga yang diperhatiin. Contoh begini, nanti masuk pasar, nanti ngeliatin tukang minyak doang, tukang ikan doang. No, split semua. RTV dan TV-TV yang lain perhatiin. Kenapa coba di TV-TV itu, di stasiun TV buat kalau pemirsa pada main, itu kan suka dipasang itu layar ya. TV-TV berbagai TV, ada orang yang sengaja melototin tuh. Sengaja melototin. Saya sampai bingung juga tuh. Awalnya gitu di zaman dulu ini ada temen kok tahu aja gitu saya ada di mana. Ada di TV mana, di SMS. Oh bos lagi di sini ya. Terus dia fotoin. Gue bilang, punya TV banyak apa nih ya? Nggak taunya emang dia tugasnya bagian melototin TV-TV yang program gitu loh. Jadi ada programming, jadi bagian TV-TV gitu dia ngeliatin. Nah kalau bisa ente begitu. Jadi satu waktu ente jangan di meja. Jangan di meja. Satu waktu ente masuk ke dapur kalau emang boleh. Kalau baik-baik insya Allah boleh lah. Jadi gimana caranya supaya bisa baik-baik? Ngomong dong sama yang punya restoran Padang. Assalamualaikum udah. Waalaikumsalam. Saya kemari pengen bantu nyuci piring. Saya nggak minta dibayar. Ini jasa saya. Ini alamat saya. Ini katanya. Saya minta tolong aja. Dan sampaikan itu sama mereka. Saya pengen bisa punya warung Padang. Insya Allah Pak dikasih Pak. Orang kalau baik-baik mah dikasih. Jangan diam-diam loh. Ini kita negara kita udah ada nih yang diam-diam pakai mobil, pakai kamera gitu jalan kemana-mana. Kita nggak bisa ngelarang lagi. Nggak paham itu Pak. Plat nomor kita kok bisa ada gitu loh. Sedangkan kita kalau pakai plat nomor yang lain gitu ditangkap. Nanti bisa merhatiin for tomorrow nih, buat besok-besok, tahu nggak? Ente sempurna ketika buka restoran Padang. Kenapa? Ente udah tahu tuh cara ngidangin, betul nggak? Tahu cara nyuci, cara masak, cara beli. Dan ente bisa lihat, oh kenapa ada yang di sini ada singkong, sono nggak ada singkong. Nanti lama-lama ente jadi pemasok singkongnya, daun singkong. Ketika ente jadi pemasok daun singkong, jangan bilang cetek tuh. Walaupun cuma satu item, tapi ente kuasain pasar restoran Padang seluruh Jakarta dan sekitarnya. Kayaknya ente harus buka sendiri itu perkebunan singkongnya. Allah, cakep dah, cakep ya. Silakan. Jadi ketika kemarin saya bicara tentang pay trend itu ya. Jadi saya ngundang nih yang pada pakai handphone, yang pada pakai listrik, yang pada pakai air, ya, yang pada suka belanja. Kenapa ente nggak jadi member pay trend? Jadi duit belanjaan ente itu entah balik lagi gitu. Ente bayar listrik, balik lagi duitnya, namanya cashback. Kalau ente udah make, kenapa enggak merekomendasi orang lain buat make? Nah namanya komisi. Tapi bisa terjadi pattern ini karena mengamati, melihat, memperhatikan. Atau mau miracle. Kalau miracle ini lebih ke kesehatan nih. Kesehatan. Ya. Kecantikan. Ikan saya merhatiin juga gitu loh. Oh, orang begini begitu gitu. Saya lihat pasar yang sakit itu 15%, Bos. Lah pasar yang sehat itu 85%. Orang-orang berebut di kue yang 15%. Kenapa nggak berebut di kue yang 85%? Orang sekarang nggak pengen sakit kok. Nah orang yang nggak pengen sakit lebih banyak daripada yang sakit. Perhatiin gitu loh. Terus nih pemirsa ya, saya mendorong banget nih kita patungan, ya, bikin rumah sakit itu loh. Saya merhatiin itu loh.
nanti semua di cover sama BPJS. Oke? Sampai ada rumah sakit yang gede-gede datang ke kota-kota, ke kampung-kampung. Dia bilang, pokoknya kita bangunin. Yang gak sakit juga coba sakit deh, masuk sini. Gak usah mikirin bayar. Biar bisa berasa aja pernah di rumah sakit. Kenapa? Gak usah mikirin bayar. Iya terang gak usah mikirin bayar, karena udah diurus sama negara gitu loh. Saya ngelihat itu loh, anggaran kesehatan mau digedein. Lah kalau anggaran kesehatan digedein 7% aja umpama gitu ya. Sampai 12% misalkan. Waduh, ini bisnis apa nih yang gede banget nih. Kita bikinnya jangan yang Pratama, jangan yang kelas D atau klinik. Kita bikinnya yang kelas A sekalian sama kelas B. Operasi misalkan cuci darah, ginjal misalnya ya. Kalau kita bikinnya rumah sakit kelas D, Pratama. Katakanlah operasinya tuh 2 juta dipulangin sama negara. Tapi kalau kita bikin yang kelas B, operasinya sama, dibayarnya 4 kali lipat. Kurang lebih. Ini saya baca gitu, yang begini-gini nih baca. Baca tuh maksudnya memperhatikan, melihat, mengamati. Gile. Terus di mana kita? Lagi jadi konsumen lagi karena nggak memperhatikan. Bagus loh, beri tanggung sama negara. Tapi kan siapa yang bisa mengakses BPJS ini? Yang bisa nyairin tuh siapa sih gitu? Ente bisa nyairin? Nggak bisa. Bapak bisa nyairin, ibu bisa. Enggak, yang punya rumah sakit, yang punya klinik. Terus, ya kenapa nggak patungan aja bikin rumah sakit? Umpama satu rumah sakit, katakanlah kita bikin tipe-tipe D dulu nggak apa-apa buat belajar. Ya, katakanlah 10 miliar gitu di luar tanah. 10 miliar kan kalau 1 juta orang, berapa itu? Nolnya berapa tuh? 10 miliar nolnya berapa? 10 miliar. Dibagi 1 juta orang. Ya, 2.000 bos. Udah punya kita rumah sakit. Cuman bikinnya dong jangan di 1 kota. Bikinnya di 100 kota. Keren. Kali 100 kota. 1 juta. Sini 1 juta. Kita bikin 100 klinik di 100 kota. Wow. Kita BPJS-nya bisa kita ambil dikit-dikit. Gak apa-apa deh. Daripada diambil semua yang lain. Emang negara punya dia doang apa? Punya kita juga. Ya tapi salah lo. Gak perhatikan, gak gerak. Bahkan ya kekurangan kita ya. Kekurangan kita. Allah kadang-kadang bantuin gitu loh. Allah bantuin tanah tuh udah ada pengumuman dijualnya gitu loh. Itu kan berarti gak perlu ditanya kan. Udah tinggal action doang gitu loh. Ada tulisan dijual. Hubungin sekian. Tapi kita gak tergerak. Ya kalau Anda gak terlatih melihat, memperhatikan, mengamati, ente gak bakal terlatih bergerak. Ini dulu kita bergerak. Habis bergerak eksekusi. Insyaallah kita punya RTV kan. Nanti kita eksekusi ini. Patungan rumah sakit. Kita eksekusi. Nggak usah cuma ngomong-ngomong doang. Hajar aja udah. Tapi jangan dulu, ini mau lapor dulu nih. Masalah lagi kita lapor dulu. Seperti apa, bagaimana. Habis itu aneh umumin. Kalau zaman dulu kan enggak. Main langsung tulis aja nomor rekeningnya. Lah kenapa itu terjadi? Karena memperhatikan. Ya, miracle aneh bikin tuh. Selain petren. Kita bikin minuman sehat. Alhamdulillah ya, karena kita bikin air alkali itu ya, yang miracle itu. Masya Allah, itu bantu orang penyakit. Masya Allah lah. Hanya pernah ada di satu kota di Kalimantan ya, di satu masjid. Tiba-tiba ada orang datang. Ustaz, makasih ya. Saya minum air miracle Ustaz, sembuh. Saya bilang, mohon izin Allah bu, sakit apa? Sakit kanker. Anda kaget juga. Yang benar air miracle produksi kita bisa nyembuhin kanker. Benar Pak Ustaz. Pokoknya saya minumnya itu aja. Sampai saya berendam pakai itu air.
Mahal amat bu berendam pakai air miracle. Apa kata dia? Kesehatan mahal Pak Ustaz. Oh iya benar. Aneh waktu makan di warung steak and shake, ada orang ini kencing manis, udah mau dibuntungin kakinya, mau dibuntungin. Begitu dia ngeliat saya, dipeluk saya. Ustadku, katanya. Ustad saya nih, Ustad. Kasih Ustad saya minum ini Ustad. Kemana-mana dia bawa miracle. Jadi dia boleh makan di tempat yang lain, tempat apa aja, minum miracle. Kenapa? Karena pelajaran berharga hidup. Dia bilang 9 tahun terakhir, baru bulan puasa kemarin saya bisa sholat berjamaah di masjid lagi, bulan puasa. Karena kering. Diabetesnya itu kakinya itu kering. Jadi selain dia minum, dia rendam kakinya itu pakai air miracle. Subhanallah. Lah, kenapa? Kemudian bisa lahir juga miracle. Aneh ngelihat kan. Orang pada bikin habatus sauda. Masa kita cuma konsumsi? Ya bikin dong. Orang bikin air kesehatan. Lah, kenapa kita konsumsi doang? Ya bikin dong. Kejualan lah. Kita lanjutin ya setelah yang berikut ini. Kenapa ya dokter yang pengalaman itu advice-nya bisa tepat gitu. Dokter yang udah jam terbangnya, karena mau nggak mau dia memperhatikan kan. Kalau kasusnya ini, nanti ini. Karena dia sering ketemu, dia ketemu. Makanya saran saya kepada teman-teman, jangan cuma melakukan tuh melakukan. Coba, gimana terjemahan itu? Jangan cuma melakukan. Sekedar melakukan. Kita banyak tuh yang melakukan sekedar melakukan. Masak, sekedar masak. Kalau ente memperhatikan tuh ya, ketika masak ente perhatikan, ke kanan ke sini, ke kanan ke kiri perhatikan gitu, termasuk jam makannya perhatikan. Bagaimana kemudian anak dengan matanya diikut makan. Kan ada orang makan nggak ikut matanya. Ada orang yang matanya itu ikut makan gitu, saking senengnya gitu. Maka Anda akan jadi expert di bidang makanan. Sampai maaf ya, hubungan suami istri misalnya, ente cuman hubungan doang, nggak memperhatikan. Ente lain tuh beda. Ente perhatiin istri ente seperti apa, sensor ya. Stop. Yang penting udah paham maksudnya kan? Perhatikan. Di mana dia kesukaannya? Stop Ustaz, masih terus aja. Iya. Paham gak ya? Aneh jadi Ustaz juga begitu. Lu main ceramah-ceramah aja. Enggak, aneh emang enggak. Aneh perhatiin. Coba lihat kalau aneh ceramah, aneh liatin orangnya. Coba. Pemirsa kalau pas kedapatan saya ceramah gitu ya, yang live ya di kampung Anda, di kantor, coba perhatikan. Saya rajin ngebaca. Sebelum datang perhatiin dari belakang kayak apa, bagaimana judulnya. Kita lihat dulu apa audiennya, bagaimana audiennya. Nah alhamdulillah karena jam terbang udah mulai banyak, proses itu udah mulai bisa kita kurangin, kita bisa kasih porsi yang lain, kegiatan yang lain. Tiap hari turun hujan, tapi ente nggak merhatiin. Perhatiin dong, ayatnya begitu bunyinya. Ini kita bisa begini karena Ar-Rahman, bos. Terus kok bisa gitu loh? Bisa seperti itu? Ya bisa. Guru kita, Syekh Muhammad Ratib An-Nablusi, ya, mengatakan bahwa istaqarrat fi qalbika min khilal ittisalika bina kunta layyinan lahum. Mereka yang kemudian radarnya bunyi, bisa memperhatikan lebih banyak lagi. Kenapa? Min khilali ittisalika bina. Kalau kalian terus menerus radarnya nyambung dengan kami, hatinya terus menerus nyambung. Walau kunta munqati'an anna lam tala'al qalbu qaswatan. Kalau engkau terputus dari kami, maksudnya putus ibadahnya, putus zikirnya, maka hatimu akan dipenuhi sikap keras. Jadi
hatinya tuh jadi keras. Kan ada ayat itu tuh. Di suratul Baqarah di awal-awal itu ada ayat. Mengeras hatinya. Walan nakasat al-qaswatu ghilzatan fanfaddu min hawlik. Fadzalika kuntal layyina falamma kuntal layyina lahum iltaqu hawlaka. Ini penjelasan tentang Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Karena Nabi senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini jadi magnet itu. Akhirnya yang lain jadi kayak magnet ngikut kan, gitu. Makanya menjadi seorang muslim dan mukmin jangan cuma memperhatikan, tapi dia ibadah yang benar. Jadi matanya ntar bukan mata dia lagi dibuka, bisa melihat yang tidak kelihatan sama orang, bisa mendengar yang tidak terdengar sama orang. Paham? Bisa terpikirkan yang tidak terpikirkan oleh orang. Allah bilang kalau engkau ya Muhammad walan fabi rahmatin minallahi lintalahum, kalau kemudian engkau ya Muhammad tidak dipenuhi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kamu nanti bisa bersikap kasar. Kalau kasar, fanfaddu min haulik. Kamu bisa mendapati mereka menjauh darimu. Hadhil ayah, yakni Ali Imran 159, saya benar-benar bilang sering kepada teman-teman semua, belajarnya jangan putus, ya. Terus itu sampai jadi nyambung bersambung gitu loh. Hadil ayah, yakni Ali Imran 159, ayat ini yahtajuha kullu abin, dibutuhkan oleh semua ayah. Kullu muallimin, dibutuhkan oleh setiap guru. Kullu da'iyatin, dibutuhkan oleh setiap dai. Kullu mudirin, dibutuhkan oleh setiap pimpinan, setiap bos. Kullu insanin lahu mansibin qiyadiyin, pemangku jabatan, dibutuhkan oleh setiap pemangku wilayah. Tattasil billah, teruslah berhubung dengan Allah, terhubung dengan Allah. Yamtali'ul qalbu rahmatan, maka hatimu akan dipenuhi dengan rahmat. Tan'akisur rahmatul linan, dan rahmat menimbulkan lemah lembut. Yaltafu man haulaka haulaka, maka orang sekitarmu akan mendekat kepadamu. Kenapa ya kita sebelum kerja dianjurkan sedekah gitu ya, sebelum usaha dianjurkan buat sedekah, supaya nanti yang lain tuh ente jadi medan magnet, itu pada datang. Rizki itu pada seperti ini loh, kecoa apa seperti serangga gitu mendekat gitu. As-sadaqatu hiya rahmah, sedekah itu juga rahmat. Ya. Sampailah kita di penghujung kita punya pengajian pemirsa semua. Hari Senin ya kita ketemu lagi insyaallah. Ya, mulai dari sekarang gitu ya, dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambahin lagi kedekatannya sehingga bunyi gitu loh, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita bunyi. Kita lebih kan gini ya, kalau bandwidthnya bagus, sinyalnya bagus kan, kita bisa dihubungin dan bisa menghubungin gitu. Tapi kalau kita sinyalnya rendah, bandwidth juga jelek, ya kan? Walaupun server yang kita gantungin ini gede, ya, tapi handphone kita juga jelek, sinyalnya ntar mati, ntar hidup. Ya, kadang-kadang kita bisa terhubung, kadang-kadang kita nggak bisa terhubung. Kadang-kadang kita bisa menghubungi, kadang-kadang kita nggak bisa menghubungi. Stabilin. Allah udah jadiin ibadah-ibadah wajib dan sunnah supaya kita kemudian terhubung dengan yang Maha Rahman. Habis dan ya. Jangan lupa banyakin salawat di hari ini. Dan bacalah suratul Kahfi. Insyaallah mudah-mudahan Allah menjadikan hari Jumat ini penuh dengan kebaikan buat kita semua. Jazakumullah wa ahsanal jaza buat RTV dan teman-teman ya MTV dan siapapun yang terlibat di kajian ini. Semoga Allah membagi semua pahalanya dan kebaikan. Amin ya Allah rabbal alamin. Ila liqa. Masa lama terus berdoa, baca banyak salawat hari ini dan baca suratul Kahfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.